Hai, balik lagi di channel gue. Jadi hari ini gue pengen bahas tentang sebuah investasi properti tapi dalam bentuk saham. Nah, jadi ini tuh temen gue ada request nanya-nanya tentang crowd dana. Jadi bagi kalian yang belum tahu, crowd dana ini tuh investasi bisnis di properti, cuma dalam bentuknya tuh saham. Jadi kita belinya tuh per lembar-lembar saham kayak gitu. Nah, jadi ini tampilan websitenya ya. Sebenarnya gue belum pernah pakai sih, tapi gue udah baca-baca di sini. Jadi di sini tuh, ini kalau kalian lihat, ini tuh investasi gotong royong, crowdfunding, makanya namanya crowd dana, kayak gitu. Nah di sini tuh semuanya tuh dalam bentuk properti. Nih, jadi yang kayak tadi gue bilang, itu investasi properti dalam bentuk saham. Nih, jadi kalau kita lihat di sini, oke, contohnya di sini ada Cost Glow In. Ini crowdfundingnya udah selesai. Kalau yang Abdi ini belum kelar nih, jadi ntar aja lah. Belum mulai malah. Nah, gue pengen bahas yang Glow In ini. Jadi buat kalian yang bingung, ini tuh investasi properti dalam bentuk saham. Makanya dia dijual tuh per lembar. Contoh di sini, kita klik aja di sini. Nah, ini tuh ada tulisannya. Dia seperti kayak kos-kosan gitu dijualnya. Propertinya, bentuknya. Nah, kalau kalian bingung baca di sini, ini kan terlalu general nih. Cuma dikasih tahu jumlah dana sekian, ROI, return on investment-nya sekian, harga per slot sekian, total slot sekian. Nah, gimana cara kita buat tahu lebih detail kayak gitu. Kalau kalian pakai di website, itu tuh udah langsung ada uh, tulisannya nih dokumen. Tapi kalau tadi di HP, mungkin kalian harus pindah dulu ke desktop site, terus baru buka di dokumen, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita bisa mencari tahu detail tentang prospek dari setiap penawaran yang ada. Contoh di sini, gue buka yang si Cost Glow In tadi. Nah, dia tuh merupakan sebuah kos-kosan. Nih, tempatnya di mana ini ya tadi ya? Nih, luas tanah sekian, luas bangunan, gedungnya 3,5 lantai, jumlah unit 15 kamar. Ada fasilitasnya, bla bla bla. Nah, ini harga sewanya itu 2,3 juta per bulan. Untuk ada 15 kamar. Nah, terus di sini ada juga fasilitasnya apa aja. Terus di sini ada juga video tournya, kalau kalian yang mau tahu kos-kosannya kayak gimana. Terus, nah, ini masih harga sewa. Nah, ini masih harga sewa. Nah, ini baru kita mulai ya. Financial highlight. Jadi, keuntungan itu, tadi kan ada tulisannya tuh 13% per tahun, ROI-nya. Nah, di situ kebagi dua, ada 8% yield, ada 5% capital gain. Bagi yang nggak tahu, kalau yield itu pendapatan dari uh, kos-kosannya ini. Jadi, pendapatan bersihnya nanti dibagi per saham yang kalian beli, kayak gitu. Terus kalau capital gain itu harga saham yang kalian beli, misalkan tadi harganya tuh 1.000. Misalkan 2 tahun lagi harga jadi 1.200. Nah, itu capital gain. Kayak gitu. Nah, di sini nih ada perhitungannya nih. Jadi, kalian tuh kalau beli ini kan harganya tuh 1.000 per lembar saham. Terus pembagian dividennya itu setiap 3 bulan sekali. Minimal investasinya itu 1 juta. Berarti perlu belinya itu 1.000 lembar. Nah, ini ada biaya project. Kalau biaya project, ya anggap aja iyalah ya. Karena ini kan total dari 2,65 itu, 2,65 M itu apa aja nih biayanya. Nah, lanjut. Di sini ada biaya operasional. Di sini bakal dihitung nih. Tadi harga sewa itu 2,3, terus per bulannya pengeluarannya apa aja, bla bla bla, sampai proyeksi pendapatan per tahun. Nah, ini yang dibilang tadi tuh yield-nya. Contoh di sini perhitungan tahun 2020. Tahun 2020 okupansi 90%, berarti 90% kamarnya udah diisi. Berarti kira-kira itu 13 kamar udah keisi. Dapatnya sekian, labanya itu 88 juta. Nah, 88 juta itu nanti dibagi ke setiap investor. Misalkan
tadi ada berapa investor? Ada 2.600.000. Berarti ini kan ada 1.000, berarti ada 2.650 lembar. 2.650 saham itu dibagi ke 88 juta. Berarti setiap satu kali kalian beli dapat sekian. Ada angkanya nih ya. Nah, nanti next-nya setiap tahun tuh bakal dihitung tuh sama dia. Persenannya berapa keuntungannya, laba bersihnya, terus yield-nya berapa persen, kayak gitu. Jadi yang tadi 8% yield itu dapat dari pendapatan jualan kosannya itu. Nah, habis itu ada capital gain. Di sini yang tadi dijelasin, kalau misalkan kita belikan awalnya nih masih 1.000. Nah, contoh tahun depan itu bisa naik 5%, jadi 1.050 per lembarnya. Berarti kalau kalian misalkan beli tadi itu 1 juta, berarti tahun depan jadi 1.050.000, kayak gitu. Nah, dia tuh setiap tahun bakal naik nih. Proyeksinya setiap tahun bakal naik. Berarti kalau kalian nanti jual di tahun 2025, misalkan kalian punya uang 1 juta, tadi beli 1 juta, berarti sekarang duit kalian jadi 1.276.000. Itu untung 276.000. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada simulasi investasinya nih. Simulasi investasinya kira-kira seperti ini. Kalau kalian di 1 juta, di tahun 2025, dividennya itu kalian akan mendapatkan 473.200. Dan capital gain-nya kalian bakal mendapatkan 276.281. Keuntungan 5 tahun kalian investasi di sini sebesar 749.481. Kayak gitu. Nah, ini dia bahas per tahunnya, per 3 bulan. Terus di sini juga dividennya itu, yield-nya tadi dibayar tuh nggak tiap bulan, tapi dibayar setiap 3 bulan. Dan itu bakal masuk ke akunnya kalian di Crowdana. Jadi nggak dapat cash tapi masuk ke akunnya Crowdana. Nah, lanjut lagi, di sini ada tim manajemen, dia kasih tahu siapa aja orangnya yang bakal berhubungan sama kalian gitulah ya. Terus ada legalitas, nih dikasih tahu juga flow-nya tuh gimana sih, investor masuk ke Crowdana, terus penerbit ngeluarin perjanjian, terus diadministrasi di bank, terus kepemilikan dapat kepemilikan, kayak gitu. Asetnya berwujud properti tanah dan bangunan. Nah, ini kebijakan dividen, ini kalian harus baca sendiri apa aja karena ya kalian yang butuh. Terus ada juga resiko. Nah, ini resiko persaingan. Resiko ini rumah kos yang sudah ada di sekitar lokasi dan rumah kos yang baru di waktu mendatang. Jadi kan pendapatannya itu dapat dari kos-kosannya itu. Kalau misalkan kos-kosan yang nggak laku, berarti kan pendapatannya menurun. Nah, itu bakal mempengaruhi dari pemasukan yang bakal kita dapetin, yield-nya itu tadi. Nah, itu resiko yang pertama. Bukan pertama, paling krusial kalau nggak ada pemasukan. Lanjut ada mitigasi resiko. Nah, dia udah melakukan survei, sudah market size, udah kasih fasilitas, dan harga sewa yang kompetitif, biar orang-orang tuh tetap mau kos-kosan di sana. Lanjut ada juga resiko likuiditas saham. Nah, ini gue kurang tahu ya kalau saham. Mungkin kayak misalkan yang tadi ada proyeksi, kan 1.000 awalnya. 5 tahun lagi 1.200. Tapi ternyata 5 tahun lagi tuh cuma jadi 1.100. Kayak gitu. Mungkin maksudnya sih kayak gitu ya. Nah, lanjut. Selesai. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian pengen investasi di sini, coba kalian baca dulu di dalamnya. Ini tuh ada dijelasin yang rinci-rinci lah. Pendapatan kalian berapa, terus capital gain-nya dapat berapa, kayak gitu. Dan menurut gue ini lengkap banget sih, karena ini bener-bener dijelasin dari awal sampai habis. Jadi kalau kalian yang nggak pernah mengerti pun, atau nggak pernah baca, pas sekalinya baca ini tuh langsung ngerti, kayak gitu. Mungkin itu ya buat baca dari proposalnya. Nah, kita balik lagi ke websitenya. Jadi sekarang itu udah ada apa lagi di bawahnya ya? Keunggulan. Nah, ini keunggulannya ya. Dividend yield dan capital gain 15-25% per tahun. Itu kembali lagi ke tergantung dari produk yang kita ambil. Aset liquid berarti bisa diperjualbelikan. Terus modal kecil karena minimal 1 juta doang.
terus biayanya rendah. Biaya transaksi gue nggak tahu di sini berapa karena gue belum pernah cobain. Nah, abis itu udah selesai. Kalau kalian mau lihat-lihat ininya, FAQ yang sering ditanya sama orang, di sini juga disediain FAQ-nya, jadi tinggal dibaca-baca aja. Yang paling penting ini sih, apakah punya izin dari OJK? Ya, dia sudah punya izin dari OJK sejak 31 Desember 2019. Kalau kalian pengen mencari validnya, bisa langsung cek di OJK-nya. Cari yang tipenya itu equity crowdfunding. Nih, di bagian equity crowdfunding. Jangan cari yang di bagian fintech, karena di situ dia beda jenis. Jadi kalau mau cari yang ini tuh dari equity crowdfunding, kayak gitu. Oke, mungkin segini aja buat Crowdana. Terus menurut gue juga ini Crowdana kayaknya sih oke juga sih buat dicoba investasi. Mungkin nanti gue setelah pandemi berakhir, gue bakal mencoba investasi di sini. Karena sekarang kan lagi pandemi, jadi mungkin kos-kosan juga yang lagi pada jauh kan udah pulang kampung atau segala macamnya. Jadi kayaknya kos-kosan lagi sepi sekarang. Jadi mungkin menurut gue ini waktu yang kurang tepat buat gue coba masuk ke investasi ini. Mungkin setelah pandemi gue bisa coba-coba juga sih, kayak gitu. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau coba-coba. Ini bisa juga buat belajar kayak saham sedikit-sedikit, karena ini teorinya mirip-mirip lah, kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Thank you buat nonton. Bye-bye.